yang diharapkan ya pemerintah dengan sekolah adiwiyata ini memang sekolah itu bisa uh, menjaga kebersihan lingkungannya dan bisa sebagaimana ini Pergub dari pemerintah Pergub nomor 97 yang 2018 itu pemerintah kita di Provinsi Bali itu kan sudah menghimbau itu mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Oh iya. Jadi kita sering dulu kalau belanja ke supermarket kan biasanya pakai plastik kresek gitu ya. Ya, saya Ya, juga pas itu ke Indomaret beli jajan, loh saya mikir kok nggak dapat plastik ya. iya. Itu salah satu sudah dari 2018 itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Firdaus Talk, tempat ngobrol santai terkait pengalaman, pengajaran, dan juga pendidikan yang inspiratif di balik tembok kepesantrenan. Nah, episode kali ini agak beda karena kita akan membahas sejarah SMA Firdaus, prestasinya. Dan baru-baru ini SMA Firdaus mendapatkan penghargaan dari pemerintah, yaitu sebagai sekolah adiwiyata. Apa itu sekolah adiwiyata? Nah, langsung aja. Saya sudah bersama Ustadz Johan Soleh LC MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Firdaus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Ustadz bisa cerita sedikit nggak Ustadz? Gimana sejarahnya SMA Firdaus itu bisa sampai ke titik dapat penghargaan sebagai sekolah adiwiyata? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang adiwiyata sampai saat ini yang di 2025 ini kita dapat, tentunya saya ingin cerita sedikit ya. Tadi ingin diceritakan bagaimana SMA Firdaus. Kalau kita dulu awalnya berdiri itu di 2012 ya. Kita sudah running SMA Firdaus. Walaupun di 2011, 2012 itu kita dari yayasan itu sudah akan menerima siswa baru, tapi belum mendapatkan izin sehingga di 2012, 2013 itu baru kita running dan mendapatkan siswa, kita berjalan ya. Dan di 2014, nah ini kita baru mendapatkan izin operasional. Jadi kita berdiri itu tidak langsung mendapatkan izin operasional. Setelah hampir 3 tahun ya untuk angkatan pertama ini akan mengikuti ujian nasional, itu kemudian baru turun izin operasional. Nah sebelumnya juga kita ini istilahnya nomaden ya, karena sekolah kita dulu di awal itu lokasinya di Asrama Putri yang sekarang. Oh iya. Di Asrama Putri itu di bagian barat itu kita ada 3 ruangan ya, 2 ruangan untuk kelas, satunya untuk kantor. Setelah 1 tahun berjalan kemudian kita pindah lagi yang sekarang di gedung SMP ya. Itu di gedung SMP, dulu itu belum selesai gedungnya. Jadi kita pakai di bagian yang bawah. Nah, itu kemudian 1 tahun berikutnya alhamdulillah yayasan mengembangkan lagi, membangun gedung SMA di sebelah barat gedung SMP sekarang. Nah, yang sekarang kita tempati sampai sekarang dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita bisa sampai sekarang ya, dengan bertahap kita membangun dan alhamdulillah di 2018 itu kita diminta untuk mengajukan menjadi sekolah adiwiyata. Jadi awalnya itu 2018 kita sudah pernah ikut untuk di tingkat kabupaten. Kita ketika mendapatkan tawaran itu dan kita juga masuk data sebagai sekolah akan mengikuti lomba adiwiyata kabupaten, saya sebagai kepala sekolah saat itu antusias gitu ya. Kenapa? Karena dengan kita mengikuti lomba adiwiyata ini akan memotivasi kita
bagaimana kita bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, tentunya lingkungan bukan hanya di sekolah saja, tapi di sekitar sekolah itu 2018 ya. Dan setelah itu karena COVID ya lama, jadi tidak ada lagi Ya. informasi untuk ke tingkat berikutnya. Gitu ya. Sampai kemudian kemarin ya di awal tahun 2025 kita diminta lagi untuk lanjut ke tingkat provinsi. Nah tingkat provinsi ini karena kita juga sekolah di bawah Diknas dan SMA itu berada di provinsi ya, Dinas Pendidikan Provinsi, maka setiap sekolah yang tingkat SMA, SMK itu minimal dia mengikuti lomba adiwiyata ke tingkat provinsi. Dan alhamdulillah kemarin kita mengikuti dan kita juga diberikan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah, mungkin itu yang sejarahnya sampai kita bisa mendapatkan adiwiyata tingkat provinsi. Itu mungkin sekilas ceritanya begitu. Berarti sekolah adiwiyata itu awalnya dilombakan oleh pemerintah ya Tete? Nah, memang itu program ya. Jadi program pemerintah dari sebenarnya bukan dinas pendidikan yang ini, tapi dinas lingkungan hidup. Ya, dari masing-masing kabupaten, kota sampai ke provinsi itu kan ada dinas lingkungan hidupnya. Ya. Nah, ini bekerja sama dengan dinas pendidikan. Yang kalau dinas lingkungan hidup ini kan tidak hanya mengurus sekolah saja, kebersihan lingkungan sekolah, tapi umum secara umum di kabupaten. Nah salah satu sasarannya adalah sekolah-sekolah itu bagaimana agar bisa menerapkan kebersihan di lingkungan sekolahnya dengan program adiwiyata. Oh ya, tapi sebenarnya SMA Firdaus itu sudah dapat penghargaan dari lama ya, dari 2018, cuma karena Iya, betul. terhambat oleh keadaan coronavirus, COVID, ya, akhirnya tertunda ya Tete ya? Iya, jadi 2018 itu seharusnya mungkin ya setahun 2 tahun setelah itu ada lanjutannya ke tingkat provinsi. Karena ini kan programnya tingkat kabupaten selesai, provinsi nanti bisa mengajukan diri ke tingkat nasional, begitu. Itu urutannya. Ya. Oh, berarti pemilihan pemerintah memilih sekolah mengecap sebagai sekolah adiwiyata itu hanya satu sekolah atau bagaimana Pak Johan? Kalau ini kan ada beberapa sekolah ya, ada beberapa sekolah yang nanti yang akan mengajukan diri ya mengikuti lomba adiwiyata ini. Ya. Kita tidak hanya satu sekolah, yang dari SMA mungkin beberapa sekolah. Kemarin 2018 itu kita di SMA ada 3 sekolah. Kemudian ada SD, ada SMP juga. Jadi semua jenjang di sekolah itu ada pemilihannya untuk sekolah adiwiyata. Itu yang dinilai dari lomba adiwiyata itu apa saja Ustaz? Kalau penilaian ya pastinya tentang lingkungan ya, kebersihannya, kemudian pengolahan sampah di sekitaran sekolah, bagaimana kemudian sekolah itu memanage agar lingkungan itu bersih, siapa yang terlibat di sana. Kemudian selain sampah juga di sana ada tentang energi ya. Mungkin di sekolah itu kan ada menggunakan air juga, menggunakan listrik. Nah itu kan bagian dari lingkungan juga ya. Apakah lingkungan di sekolah itu penggunaan airnya itu hemat ya. Kemudian penggunaan listrik, energi listriknya itu hemat. Itu bagian dari penilaian. Bukan hanya tentang sampah saja sebenarnya. Ya, ada beberapa penilaiannya. Ya, mungkin orang-orang sering berpikir kalau lingkungan itu tentang sampah-sampah aja ya. Tapi Iya, ternyata betul. enggak ya. Tentang menghemat energi gitu ya. Energi ya, karena di sana ada. Kita kan menggunakan air juga. Oh, ya. Kemudian dari mana sumber airnya, kemana pembuangan airnya. Nah itu juga bagian dari penilaiannya. Begitu juga listrik ya. Dan listrik ini kan termasuk energi yang setiap hari kita pakai. Ya. Kadang kita menggunakan listrik ketika waktu sudah harusnya tidak menggunakan listrik, kita masih pakai, artinya pemborosan energi lah listrik kita. Nah itu juga diharapkan di sekolah-sekolah itu tidak terjadi begitu. Oh iya Ustaz. Kalau tadi kan
saya menanyakan tentang lomba adiwiyata. Nah, kalau dalam sekolah adiwiyata itu bisa dikatakan sekolah adiwiyata tuh benar-benar sekolah yang seperti apa, Ustadz? Baik, kalau yang diharapkan ya pemerintah dengan sekolah adiwiyata ini memang sekolah itu bisa eh, menjaga kebersihan lingkungannya dan bisa sebagaimana ini Pergub dari pemerintah Pergub nomor 97 yang 2018 itu pemerintah kita di Provinsi Bali itu kan sudah menghimbau itu mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Oh iya. Jadi kita sering dulu kalau belanja ke supermarket kan biasanya pakai plastik kresek gitu ya. Ya, saya juga pas itu ke Indomaret beli jajan, loh saya mikir kok nggak dapat plastik ya? Iya. Itu salah satu sudah dari 2018 itu. Jadi pemerintah kita di Provinsi Bali itu mengurangi sampah plastik. Jadi harapannya sekolah juga itu sampah-sampah plastik itu dikurangi gitu. Nah, kemudian lanjut kemudian di 2019 ada Pergub yang baru itu tentang pengolahan sampah dari sumber ya. Jadi kalau pemilahannya itu sudah di sumbernya di mana? Misalnya kita di sekolah itu kan sudah bisa memilah dan memilih antara sampah organik, anorganik, ya, residu mana yang bisa digunakan kembali. Nah, itu sudah ada dari 2019. Nah, 2025 kemarin, ya, itu kan heboh di Bali tentang pengelolaan sampah. Ya. Nah, ini lebih ditekankan lagi oleh pemerintah, khususnya Provinsi Bali itu agar masing-masing individu kita, keluarga itu mengolah sampahnya. Jadi kemarin di edaran ke sekolah, ya itu juga didukung oleh dinas provinsi. Masing-masing sekolah itu harus ada tebe modern. Pernah dengar tebe ya? Tebe modern belum pernah saya, Ustadz. Nah, jadi tempat menimbun sampah, tapi ini khusus untuk sampah organik. Dibuat tempat tertanam di tanah, ya mungkin di depan sekolah kita ada itu yang ada payungnya itu. Oh, Di situ ada lubangnya itu. Itu ada lubangnya untuk membuang sampah organik saja. Tidak boleh dicampur dengan yang plastik, itu tidak boleh. Karena itu nanti akan merusak ini ya, akan jadi pupuk kan nanti itu. Nanti setelah didiamkan beberapa, kalau sudah penuh itu kita tutup. Setelah ditutup, kita biarkan selama 2 minggu atau 3 minggu. Setelah itu bisa diambil untuk dijadikan pupuk. Nah, itulah jadi nanti pupuk organik begitu. Jadi itu bisa diolah, dimanfaatkan begitu. oh iya. Minimal kemarin di sekolah itu memang diharuskan ada namanya tebu modern itu. Selain itu juga ada bank sampah, ya pengolahan sampah, tempat sampah. Nah itu yang sesuai dengan edaran yang dari pemerintah, baik itu dari pemerintah provinsi ataupun dari dinas. Oh, berarti sekolah adiwiyata tuh benar-benar memperhatikan lingkungan ya, Ustadz ya? Betul. Jadi lingkungan itu karena penting ya. Jadi makanya kemarin Pak Gubernur itu kan sempat menutup ya TPA yang ada di Suwung di sana. Ya, iya. Itu beliau berharap agar masyarakat itu mengolah sampahnya dari rumahnya masing-masing. Ya. Nah, kita yang buat sampah ya kita ngolah. Gitu. Jadi sampah itu jangan asal buang. Bahkan kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Sampai kemudian ada larangan juga untuk membakar sampah sebenarnya ya. Jadi karena itu akan membuat polusi. Iya. Sebelumnya kan kalau kita menjalani sesuatu kan pasti ada tantangan. Ya. Nah, Ustadz sebagai kepala sekolah SMA Firdaus, itu apa saja Ustadz tantangan hingga sampai ke titik dikatakan sebagai sekolah adiwiyata itu tantangannya apa aja? Ya. Baik, yang pertama kita memang lingkungan sekitar kita. Kita tahu di sekitar sekolah kita itu sekitarnya adalah kebun, ya perkebunan. Oh, iya. Ya. Jadi ada sampah daun itu pasti membeludak lah istilahnya. Yeah. Jadi kita kewalahan nih dengan sampah daun ini. Nah, ini tantangan kita. Bagaimana sebenarnya biar sampah daun ini kita tidak bakar lagi gitu. Ya meminimalisir lah agar sampah itu tidak terbakar.
Kemudian lingkungan seperti itu, kemudian juga kita menghadapi SDM yang ada di sekolah. Misalnya warga sekolah itu kan perlu edukasi juga. Iya. Siswa perlu diedukasi, guru juga perlu diedukasi, kemudian warga sekitar juga perlu diedukasi gitu. Jadi kan karena sekolah kita juga kadang akses orang luar itu masih bisa, ya. Iya. Jadi jadi selain lingkungan yang sampah ini yang belum kita mampu untuk kelola, kita juga dihadapkan dengan warga sekolah yang masih pemahamannya tentang lingkungan itu masih kurang. Minim literasi. Ya, minim literasi, betul. Jadi mereka belum tahu mana sampah organik, di mana tempatnya, anorganik, kemudian yang residu yang mana. Nah, itu tantangannya di sana. Jadi kita sampai sekarang pun ya kita masih berusaha mengedukasi gitu ya, mengedukasi warga sekolah untuk bisa memilih dan memilah sampah. Oh, iya. Nah, itu tantangannya berat dan itu pun akan terus kita lakukan begitu. Kalau dari Ustadz, untuk pencegahan, antisipasi dari berbagai tantangan seperti itu, bagaimana Ustadz? Kita berusaha membuat program ya, dengan program untuk di siswa, itu kan kita buatkan jadwal piket ya. Oh iya, Jadwal piket itu bagian dari edukasi juga ya. Mau bagaimana agar siswa itu paham dan ada kemauan untuk menjaga lingkungan ya. Sekolah kita kan belum punya tukang kebersihan yang setiap hari standby di sekolah ini ya. Kalau sekolah-sekolah lain kan mereka sudah punya tukang kebun, tukang sapu Tukang halaman. ngepel gitu ya. Itu kita kan belum. Jadi kita mengedukasi juga siswa agar bagaimana mereka bisa menjaga lingkungan. Jadi kebersihannya, nanti membuang sampahnya. Begitu juga di guru ya, kan ada guru piket. Tugasnya itu adalah untuk mengontrol siswa. Setiap pembersihan itu mungkin bagaimana agar siswa itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Di masyarakat juga ya kita berusaha bagaimana agar warga sekolah yang dari luar itu bisa juga memahami dan tahu bagaimana cara mengelola sampah. Gitu. Oh iya, berarti tadi piket itu termasuk program sekolah yang menunjukkan untuk menjaga lingkungan itu ya? Iya betul. Jadi salah satu bukti yang kita upload ya ketika di Adiwiyata itu kan salah satunya jadwal piket siswa, jadwal piket guru gitu ya. Kemudian ada program Jumat bersihnya gitu ya. Oh, iya. Kan dulu kan kita sering aja setiap hari Jumat kita ngadakan pembersihan lingkungan. Nah, itu kan bagian dari program. Jadi program-program yang memang kita ingin menjaga lingkungan itu bersih gitu. Kalau untuk mengurus warga sekolah kan banyak Ustadz. Iya. Dari guru hingga siswanya saja kan mungkin bisa sampai berpuluh-puluhan bahkan beratus-ratusan siswa. Iya. Bagaimana Ustadz menjaga atau mengatur kolaborasi antar guru dan siswa untuk menjaga budaya lingkungan ini Ustadz? Ya, kita berusaha setiap kegiatan misalnya kalau di siswa itu kan dengan apel pagi, setiap pagi atau di upacara hari Senin kita mengingatkan. Begitu juga guru, tugas-tugas guru itu kan salah satunya begitu, itu mengontrol kebersihan baik di kelas maupun di lingkungan sekitar sekolah ini. Nah, begitu juga untuk program satu yang kita sudah running itu adalah lomba kebersihan kelas. Jadi setiap 2 bulan sekali kita berikan reward kepada sekolah kelas yang memang menjaga kebersihannya. Nah, itu kita berikan reward apresiasi begitu. Nah, begitu juga guru, nanti kalau guru-guru yang memang mampu mengontrol kelasnya ya dengan baik, wali kelas ya, itu menjaga kebersihannya kita berikan rewardnya. Ya. Nah, itu salah satu yang kita lakukan agar ini bisa continue gitu ya.
tidak saat kita ikut adiwiyata saja kita bersama-sama, tapi ada program yang kontinu sifatnya untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan. Iya. Mungkin kan kalau Ustadz sudah melihat realitas saat ini sekolah dari lingkungan hingga sampai ke tahap fase di mana mendapat penghargaan, menjaga lingkungannya. Nah, Ustadz ada harapan tidak untuk di masa depan agar SMA Firdaus lebih menjadi sekolah yang sangat-sangat menjaga lingkungan, bahkan memiliki fasilitas-fasilitas yang Iya. membantu pemerintah dan negara dalam eh, aspek Menjaga lingkungan. lingkungan ya. Ya, kita komitmen dengan ini bukan hanya sekolah ya, tapi yayasan ya. Semua unit yang ada di Firdaus ini di bawah satu ya unit ya, ada unit untuk pengelolaan sampah. Dan yayasan juga sudah komitmen, bahkan di awal tahun kemarin mengutus salah satu perwakilan dari yayasan untuk mengikuti pelatihan pesantren peduli lingkungan. Di sana kan ada diajarkan pengolahan sampah, dari sampah pemilahan sampah, kemudian pemanfaatan sampah. Nah, itu diajarkan. Nah, dan alhamdulillah sekarang sudah ada kita membuat namanya bank sampah. Oh, iya. Nah, walaupun itu masih tahap awal ya. Tapi harapannya ke depan dengan bank sampah ini semua sampah yang ada di unit ya, di SMA Firdaus, di SMP, kemudian di unit pondok itu bisa tercover. Jadi bisa dikelola. Nah, jadi kita tidak lagi membuang sampah ke tempat lain gitu ya. Jadi kita punya bank sampah sendiri sehingga kita tidak bakar lagi sampah-sampahnya. Nah, dipilah, diolah yang bisa diolah. Nah, yang tidak bisa diolah mungkin nanti bagaimana bisa dimusnahkan begitu. Di harapannya ke depan dari yayasan itu bukan hanya lingkungan sekolah tapi warga. Ya, warga di sekitar sekolah, pondok itu juga nanti mendapatkan manfaat dari bank sampah yang dibuat oleh yayasan ini. Nah, itu mungkin yang ke depannya kita inginkan begitu. Kalau kata orang itu kan sampah itu kan sisa dari hasil suatu produk ya, Ustadz. Kan tidak bernilai. Iya. Itu pasti bisa dimanfaatkan, mungkin kalau kita punya pengolahan. Betul. Itu bisa dirubah menjadi paving atau sebuah eco brick gitu ya, Iya, Ustadz ya? iya, betul. Jadi itu sudah sekarang bagian dari pemanfaatan sampah ya. Plastik itu ada sekarang eco brick, yaitu bagaimana sampah-sampah plastik itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga membuat paving, yaitu salah satunya yang kemarin dicanangkan dari bank sampah ini nanti akan mengolah sampah-sampah plastik itu menjadi paving block ya. Oh, iya. Dan alhamdulillah sudah ada alatnya, cuma nanti kita perlu proses ya lainnya karena ada campuran-campurannya kan. Tidak hanya plastik yang diolah yang dibakar, tapi ada campuran-campuran lainnya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa terrealisasi selangkah demi selangkah lah, Amin, step by amin, step ya gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat paving block sendiri ya, kita pakai untuk di sekolah atau di lembaga-lembaga yang ada di bawah yayasan kita. Berarti keren ya, Ustadz ya. SMA Firdaus kalau Insya bisa bikin paving itu cukup untuk pondok, bahkan bisa dijualkan kan menjadi sumber ekonomi yang bertambah ya, Ustadz ya. Ya, itu kalau bisa kita memproduksi itu luar biasa. Tapi ya, sementara kita manfaatkan untuk lembaga kita dulu. Ya, kita berusaha mudah-mudahan minimal harapan kita sampah terkurangi. Kemudian sampah itu juga tidak mengotori lingkungan di luar sekolah kita. Ya, mungkin kalau kita buang sampah tidak kita olah kan bau gitu ya. Ya, itu akan menyebabkan masyarakat di sekitar kita itu terganggu. Sangat terganggu itu. Terganggu itu benar. Iya. Kalau dari sampah, Ustadz, sampah itu kan istilahnya banyak, Ustadz. Kalau kayak kita kan biasa di kebun atau di mana, kalau kata orang daun organik nggak usah dikelola, ngapain sih dikelola gitu. Iya. Itu bagaimana cara Ustadz biar membuat
pemahaman orang kalau sampah sampah organik itu harus juga tetap dibersihkan, Ustaz, Dimanfaatkan ya. dimanfaatkan. Ya. Karena ada yang bisa diolah, itu ya, ada yang bisa dia langsung kita gunakan di saat itu. Kalau dia jatuh ya, misalnya daun itu jatuh di bawah pohon, kita tumpuk saja di bawah pohon itu, lama-lama dia kan hancur. Nah, itu akan jadi pupuk alami dia. Nah, ada yang bisa kita olah, kita buat tempat, kita campurkan dengan campuran yang lain ya. Kalau ya dia daun kering, bisa dengan daun-daun yang basah. Kemudian ada campurannya juga, itu kalau nggak salah M4 itu ya. Kita campur, aduk, bahkan juga dengan pupuk organik dari kotoran binatang ya. Iya. Biasanya itu ada campuran yang bagus itu ya. Katanya itu ya, Iya. itu kotoran kambing ya. Nah, itu jadi dia kalau dicampur diaduk, nah dibiarkan dalam waktu 2 minggu, 3 minggu itu akan bagus jadi pupuk. Itu kita bisa manfaatkan itu. Nah, kalau yang tidak diolah ya bisa aja ditimbun, tidak usah tidak usah dibakar begitu. Kalau dibakar itu resikonya kan polusi udara. Dibiarkan saja ditumpuk, kemudian ditutup, nanti lama-lama dia hancur, itu jadi pupuk alami begitu. Ya. Berarti kalau membakar sampah itu tetap nggak bagus ya, Ustaz ya? Ya, sebenarnya itu sudah dilarang ya, karena itu menyebabkan polusi sebenarnya. Ya kalau masalah polusi ini kan masalah serius juga ya. Walaupun kalau kita di Bali masih tahap mungkin tidak begitu berbahaya beda dengan kota-kota besar ini ya. Ya kalau kita masih jarak tetangga kita kan masih jauh-jauh, masih bakar sampah depan rumah kita, mungkin tetangga enggak terganggu. Tapi kalau di kota ini, di kota besar, kalau kita bakar sampah depan rumah itu kan tetangga kanan kiri itu akan masuk marah ke ya, perkarangan rumahnya. Ya, itu kan berbahaya begitu. Nah, itu juga salah satu yang makanya kenapa dilarang untuk bakar sampah. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin dari saya cukup sih, Ustaz, beberapa pertanyaan itu. Semoga teman-teman bisa teredukasi dari pengalaman SMA Firdaus ya, Ustaz ya. Iya. Dalam menjaga lingkungannya, dan semoga SMA Firdaus makin bisa mendapat ke depannya ya, biar Iya, kita lebih kedepannya lebih maksimal. maksimal lagi ya. Insyaallah kita harapkan mudah-mudahan bisa lebih maksimal, dan kalau ya kita sudah mampu ini mengolah dengan baik ya, kenapa enggak kalau kita ikut ke tingkat nasionalnya gitu. Ya harapannya begitu ya. Tapi kita berusaha dulu, kita maksimalkan dari program yang ada. Ya kemarin juga disampaikan ketika mendapat penghargaan itu, oke, kita kalau nanti yang mau ke nasional ada kok lanjutannya ke tingkat nasional begitu. Berarti masih ada lanjutannya ya, belum masih ada ke nasional. Ya. Masih ke nasional, kalau sampai nanti menciptakan inovasi baru tentang lingkungan di sekolah itu kan ada penghargaannya juga itu. Adipura itu ya. Apa istilahnya itu, ada penghargaan tertinggi untuk yang menjaga lingkungan begitu. Itu kalau dari provinsi baik nasional tuh ada benefit yang didapatkan nggak, Ustaz? Maksudnya kayak sekolah ini menjadi apa gitu? Sebenarnya karena kita memang ini termasuk program ini ya, pemerintah dan bekerja sama dengan dinas pendidikan, kita hanya ya dapat penghargaan sebagai sekolah adiwiyata begitu saja. Jadi tidak ada yang lain, karena memang harapannya semua sekolah itu bisa menjaga lingkungannya sendiri. Oh iya, terima kasih banyak Ustadz atas pengajarannya. Ustadz. Mungkin saya sudah cukup ilmu yang saya dapatkan dari Ustadz. Sebelumnya terima kasih banyak, Ustadz. Ya, sama-sama. Jadi begitu teman-teman, pengalaman SMA Firdaus hingga mendapat penghargaan sebagai sekolah adiwiyata. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya yang lebih nggak kalah serunya. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.